Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kawasan Islam Asia Tenggara. Saya akan membahas dari mulai pengertian kawasan, letak geografis, dan juga perkembangan studi kawasan, dan juga bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Nah, baik. Jadi pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian dan juga pembagian kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi Asia Tenggara ini adalah wilayah bagian tenggara benua Asia. Kawasan ini dibagi gitu ya menjadi dua kelompok. Yang pertama itu Asia Tenggara daratan yang mencakup semenanjung Indochina dan juga semenanjung Malaya. Nah, untuk yang kedua gitu ya, Asia Tenggara ini kepulauannya itu terdiri dari kepulauan Filipina, kemudian juga kepulauan Indonesia, Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan juga Brunei Darussalam. Nah, dan untuk penamaan Asia Tenggara ini ya, pertama kali itu dipakai itu pada abad ke-20. Nah, sebelumnya kawasan ini tuh dikenal dengan nama India Belakang. Nah, istilah ini pertama kali digunakan gitu ya, oleh pendeta Amerika. Nah, di sekitar pada tahun 1837-an gitu. Nah, sedangkan gitu ya, orang Tiongkok itu menyebut kawasan ini tuh dengan nama Nanyang yang berarti lautan selatan gitu ya. Sementara gitu ya, orang Arab menyebut wilayah ini dengan Al-Jawi karena huruf Arab Melayu itu disebut juga sebagai huruf Jawi. Nah itu. Nah, kita bergeser ke bagian yang kedua ya, yaitu tentang kondisi daripada geografisnya sendiri gitu ya. Jadi Asia Tenggara ini membentang sekitar 4.000 mil dan meliputi sekitar 5 juta mil persegi daratan dan juga lautan. Nah, dan juga wilayah ini tuh berada di persimpangan lempeng geologis sehingga gitu ya terjadi ada aktivitas vulkanik gitu ya. Salah satunya ada lempeng Sunda yang merupakan salah satu lempeng utama dari kawasan Asia Tenggara ini. Nah, untuk sebagian wilayah Asia Tenggara ini merupakan juga bagian dari sabuk Alpine. Ada negara-negara yang masuk ke wilayah tersebut gitu ya, seperti Thailand, Myanmar, dan Indochina. Nah, sedangkan kepulauan kita gitu ya, Indonesia, Filipina gitu, dan juga Timur Leste itu merupakan bagian dari cincin Asia Pasifik. Nah, jadi kedua sabuk seismik ini gitu ya bertemu di Indonesia, itu yang dimana banyak menyebabkan wilayah ini sering terjadi gempa bumi ataupun letusan gunung Merapi. Nah, seperti itu untuk kondisi daripada geografisnya sendiri gitu ya di kawasan Asia Tenggara. Baik, setelah kita tadi membahas tentang kondisi geografis, kita akan membahas juga tentang perkembangan studi kawasan Asia Tenggara. Jadi gitu ya, studi tentang Asia Tenggara ini mulai berkembang itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi beberapa negara ini melakukan studi, di antara lain ada Jepang, Amerika, gitu ya. Ada juga Korea Selatan. Nah, dari ketiga negara ini tentunya memiliki studinya masing-masing. Yang dimana Jepang ini fokus kepada 3 bidang. Yang pertama ada ekologi dan juga lingkungan. Yang kedua juga ada masyarakat dan pembangunan, dan yang ketiga lingkungan dan sosial budaya. Nah, sedangkan Amerika ini gitu ya, mereka ini didorong oleh kebangkitan komunisme gitu ya, di Vietnam dan juga Laos. Nah, untuk negara Korea Selatan gitu ya, itu mulai
dikembangkan itu pada tahun 1990 dengan fokus utama mereka pada hubungan kawasan dan juga migrasi. Nah, dan menariknya teman-teman bahwa penelitian yang dilakukan ini gitu ya, kebanyakan oleh orang-orang dari barat gitu ya, dan juga timur jauh. Nah, gitu ya. Jadi penduduk asli kawasan gitu ya, selalu itu dalam posisi yang lebih baik sebetulnya gitu ya untuk memahami wilayahnya sendiri gitu ya dibandingkan dengan orang asing. Nah, mungkin itu untuk eh, apa pengembangan gitu ya studi dari kawasan Asia Tenggara. Nah, oke. Jadi kita akan membahas juga populasi muslim yang ada di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara dan Asia Selatan ini gitu ya merupakan salah satu kawasan dengan populasi muslim terbesar di dunia gitu ya. Dan berdasarkan sebuah data, jumlah muslim di Asia Tenggara ini diproyeksikan gitu ya, meningkat dari sekitar 250 juta di tahun 2010 gitu ya menjadi sekitar 307 juta itu pada tahun 2030. Nah, sedangkan masuknya Islam ke Asia Tenggara ini dulu itu Asia Tenggara ini proses masuknya Islam ke Asia Tenggara ini dengan cara damai gitulah, melalui satu perdagangan gitu ya, yang kedua interaksi antara masyarakat dengan masyarakat muslim gitu ya dengan penduduk setempat. Nah, yang ketiga ini ada peran dakwah dan juga salah satu kaum sufi dan juga penganut toriko gitu. Nah, berbeda gitu ya dengan Islam di Asia Selatan atau di Afrika Utara gitu ya, yang menggunakan jalur penaklukan gitu ya. Islam di Asia Tenggara ini menyebar ya, secara damai gitu. Nah, Islam pertama kali tiba di wilayah ini atau di wilayah Asia Tenggara itu pada abad ke-7 yang dimana para pedagang muslim ini dari semenanjung Arab melewati pulau-pulau di selatan gitu ya untuk mencapai pelabuhan Tiongkok. Sedangkan pada abad ke-12 gitu ya, raja-raja di Sumatera ini memeluk Islam. Nah, hal ini dibuktikan oleh bukti arkeologis gitu ya. Itu ada batu nisan dengan tanggal Islam gitu ya pada abad 13 Masehi yang menunjukkan bahwa adopsi Islam itu di kalangan bangsawan gitu. Nah, seperti itu. Setelah tadi kita membahas tentang populasi muslim yang ada di Asia Tenggara dan juga proses masuknya Islam ke Asia Tenggara dilakukan secara damai. Nah, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama ada teori India. Nah, teori India ini didukung oleh Van Rokel, berpendapat bahwa Islam ini berasal dari India Selatan karena memiliki ciri-ciri mistik dan sastra Roman yang berkembang di Indonesia itu mirip dengan di Asia Selatan katanya. Dan salah satu ahli juga gitu ya berpendapat bahwa Islam itu dari Gujarat. Nah, mereka itu mendasari pada bukti batu nisan yang ada di Gresik gitu ya, dan di Pasai sekitar tahun 1419 Masehi di Gresik, dan di Pasai itu sekitar tahun 1428 Masehi. Nah, namun gitu ya, teori daripada ini gitu ya dipatahkan oleh Morrison gitu, karena saat Pasai diislamkan, masyarakat Gujarat itu masih memeluk agama Hindu gitu ya. Dan Morrison ini berpendapat bahwa Islam ini sebetulnya ini berasal dari Bengal sebetulnya gitu ya, karena memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama menganut madhab Syafi'i.
Nah, untuk teori yang kedua itu ada teori Arab Bekah, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Dan menurutnya gitu ya, Islam datang langsung gitu ya. Islam itu datang langsung dari Mekah gitu ya pada abad ke-7 Masehi. Nah, para pedagang Arab ini gitu ya sudah menjalin hubungan dengan masyarakat Nusantara itu sekitar pada abad ke-4 sebelumnya berarti ya. Nah, Hamka juga menyebutkan bahwa pengislaman Marasilu di Pasai ini dilakukan oleh Syekh Ismail yang diutus oleh Syarif Mekah dan ditemani oleh Fakir Muhammad, yaitu salah satu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk teori yang kedua itu ada teori Arab Persia, yang dimana teori ini yang berasal dari Persia ini memiliki tiga bukti. Yang pertama itu ada ditemukannya nama Sultan yang menggunakan gelar Syekh. Nah, yang kedua ada tradisi Syiah, upacara Muharram dan juga tabut di Sumatera Barat. Nah, sedangkan yang ketiga itu penggunaan kata Persia untuk pengajaran Al-Quran seperti kata Jabar, juga JR dan juga PS. Nah, yang selanjutnya itu ada teori Indochina gitu ya. Ini dibuktikan pada peristiwa pemberontakan di Karton ya pada tahun 877 Masehi, sekitar 120.000 sampai 200.000 pedagang Islam ini melarikan diri ke wilayah Asia Tenggara. Ada juga yang berpendapat lain bahwa Wali Songo itu adalah katanya peranakan dari Cina, yang berdasarkan pada Kronikon Teng Sampokong yang ada di Semarang gitu ya. Dan juga ditambah lagi pendapat-pendapat yang lain, katanya bahwa Islam ini berasal dari kerajaan Campa di Indochina dan juga didukung oleh bukti batu prasasti di Terengganu gitu ya, yang mirip gitu ya dengan batu nisan di Campa Selatan. Nah, mungkin sekian ya pembahasan dari saya tentang kawasan Islam di Asia Tenggara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.